Nggak pernah saya khotbah tuh, saya sungguh-sungguh sampaikan firman ya. Orang tidak lihat saya juga tegur tidak, tegur memuka asam saya juga tidak pusing, siapa juga kasih ke beta, kasih makan beta. Saya tidak pusing saudara ya. Alkitab omong apa? Omong pi. Aku pikir apa? Kok paling tidak diundang. Soalnya diundang juga bisa mati. Kira makan dari sumpung doi sa. Tuhan kaya kok, sembah Tuhan yang kaya kok takut pikir apa? Ya saudara ya, meskipun habis ini kita makan kangkung, sudah pokoknya ini bersyukur saudara ya. Yang penting menjaga Tuhan pun perasaan. Oke, Tuhan berkati. Kenapa orang suka tersinggung dengan firman? Kenapa sulit menerima padahal suka ibadah? Mohon penjelasan dari pertanyaan ini. Mengapa orang suka tersinggung ya? Ya. Kalau dengar khotbah ya. Bagus toh saudara, tersinggung artinya Anda hidup ya. Tersinggung berarti Anda masih punya perasaan saudara. Hanya saja jangan habis ditersinggung saudara. Harus ada tindakan selanjutnya. Tersinggung dan mau bertobat begitu. Jangan kau tersinggung lalu sudah datang gereja sama pelayanan itu, kamu tidak akan bertumbuh. Percayalah. Mau dengar khotbah yang enak-enak tidak bisa saudara. Pendeta ini juga memang harus khotbah sungguh-sungguh. Kita tadi kalau mati, ini minta maaf ya, kita pendeta-pendeta mati Tuhan tuntut. Kamu khotbah apa saja, sekolah sampai dokter mah khotbah takut-takut ya. Suhu pelajar begini tinggi tapi khotbah tidak berani sampaikan kebenaran ya. Nah, ini penting untuk kita pelajari bersama-sama ya, karena banyak orang yang apa ya saudara takut memberitakan Injil sejati. Beritakan Injil saja. Soal orang tersinggung itu urusan dia. Itu artinya dia hidup. Ya, tersinggung itu bagus saudara. Memang firman Tuhan tuh begitu saudara. Kita ingat ya fungsi firman di dalam 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 16 ya. Coba saya baca ya. Ini fungsi firman. Dengar baik-baik. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Yang pertama, mengajar. Fungsi firman Tuhan yang pertama mengajar, lalu yang kedua menyatakan kesalahan. Nah, sampai di menyatakan kesalahan inilah orang biasa tersinggung, ya. Dia tersinggung nanti saudara soal menyatakan kesalahan. Namanya firman begitu. Kamu mabok terus, lalu pendeta khotbah, berhenti mabok sudah, ya. Jangan mabok terus, lalu Anda tersinggung, ya, tidak mau datang gereja. Ya kalau tersinggung saja lalu Anda mau bertobat, keren. Yang pendeta omong itu Alkitabiah. Saudara baca coba Yesaya 5 ayat 11. Celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Sonepi cari air putih, minuman keras. Duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Lompat di ayat 22 bilang apa? Celakalah mereka yang jago minum, yang jago-jago minum. Doa Alkitab bilang celaka saudara. Dan juara dalam mencampur minuman keras. Ini misalnya kalau pendeta khotbah begini lalu Anda bilang, pendeta apa nih khotbah bikin tersinggung. Anda boleh bilang begitu, bahwa ini pendeta ini jaga perasaan orang. Tidak penting. Yang paling penting adalah pendeta jaga perasaan Tuhan, bukan perasaan kamu. Begitu ya, karena yang namanya firman itu memang harus beritakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, lu mau tersinggung kok apa kok terserah. Anda tidak akan berubah kalau Anda hanya mau dengar apa yang Anda suka dengar. Kan hari-hari ini kan banyak orang yang suka dengar khotbah tuh yang dongeng-dongeng, yang lucu. Minta maaf ya, bukan lucu tidak boleh. Tapi kalau lucu mendominasi satu khotbah tidak boleh. Bayangkan khotbah dari awal sampai akhir lucu. Orang pulang hanya dapat lucu. Percayalah, orang iman tidak bertumbuh. Roma 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Nah ini lucu, semua mau dapat apa? Iman mau tumbuh ke mana? Makanya pendeta-pendeta khotbah jangan terlalu banyak lucu. Kalau lucu hanya sebagai satu bagian untuk bikin cair suasana, keren, tidak apa-apa. Tapi kalau mendominasi satu khotbah tidak boleh. Khotbah 40 menit lucu semua dari awal sampai akhir. Orang tidak dapat apa-apa dan iman tidak bertumbuh. Karena fungsi firman menyatakan kesalahan, saudara. Dan pasti ada yang tersinggung pada saat orang menyatakan kesalahan ya lewat firman. Pendeta khotbah lewat firman menyatakan salah, pasti banyak orang yang tidak suka. Tapi tujuannya ini saudara, untuk memperbaiki kelakuan. Jadi hanya jangan sampai dia menyatakan kesalahan. Tapi sebenarnya tujuannya baik. Memperbaiki kelakuan. Mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi tujuan firman itu saudara supaya sikap tingkah laku kita itu baik dan memuliakan Tuhan. Saya sudah temukan loh saudara. Di gereja kami ini saya lihat ya banyak saudara orang yang Tuhan ubah luar biasa.
ya, jatuh dalam dosa seks, jatuh dalam dosa kemabukan, jatuh dalam dosa-dosa tertentu, tapi hari-hari ini mereka bangkit luar biasa. Dan kalau ditanyakan kenapa bisa begini, ya mereka hanya bilang karena firman di Amazing Grace keras, tidak pele-pele, gas, pokoknya omong apa taruh, mesti begitu, tidak boleh bikin lembut-lembut. Alkitab sudah tulis eksplisit kok bikin lembut-lembut, bikin apa. Tapi memang ya ada pembicara-pembicara tuh yang takut, saudara, takut kehilangan jemaat. Pada jemaat bukan depung, Tuhan pun jemaat, ya bukan kamu pun jemaat, gitu kan? Tapi takut kehilangan. Kita lebih jaga perasaan orang daripada perasaan Tuhan, saudara. Padahal ini Tuhan yang kita harus jaga dari perasaan, bukan manusia. Maka saya ini juga kalau khotbah kadang-kadang saya tidak pusing, saudara ya. Saya hantam saja. Kadang-kadang saya khotbah habis orang tidak lihat saya juga. Orang juga pernah saya khotbah tuh, saya sungguh-sungguh sampaikan firman ya. Orang tidak lihat saya juga, tegur juga tidak, tegur memuka asam, saudara. Saya juga tidak pusing. Siapa juga kasih ke beta, kasih makan beta, ini pusing. Beta tidak pusing, saya tidak pusing, saudara ya. Alkitab omong apa? Omong pi. Aku bikin apa? Kau paling tidak diundang. Soalnya diundang juga bisa mati. Kira makan dari sumpung doi sah. Tuhan kaya kok, sembah Tuhan yang kaya kok, takut aku bikin apa? Ya saudara ya, meskipun habis ini kita makan kangkung, sudah pokoknya ini bersyukur saudara ya. Yang penting menjaga Tuhan pun perasaan. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih banyak untuk jawaban dari pertanyaan yang